Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, dan saya percaya tema pada bulan ini membuat kita bergairah untuk semakin menyatukan diri kita satu dengan yang lain, terutama juga bersatu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat 7 sampai dengan ayat 10. Tetapi ketika didengar Ebed-Melech orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melech dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan masuk dan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melech orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Kenapa Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam perigi? Karena dia menyampaikan nubuatan dari Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ke pusat pemerintahan, yaitu istana, yaitu tentang rencana di mana bangsa Yahudi akan masuk ke dalam pembuangan di Babel. Tentunya kabar ini bukan kabar sukacita, tentunya kabar ini bisa mendatangkan kemarahan, dan terbukti benar. Petinggi-petinggi di bawah raja merasa suara Nabi Yeremia itu mengganggu, bahkan meresahkan para tentara atau prajurit yang sedang siap untuk berperang. Sehingga mereka berkata, lebih baik Yeremia diredam saja, lebih baik Yeremia dibungkam saja. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke dalam perigi atau sumur kering. Sumur kering tidak ada air tetapi banyak lumpurnya, saudara. Seperti itu. Nah saudara, seorang yang bernama Ebed-Melech, yaitu seorang sida-sida, melihat bahwa hal ini merupakan hal yang buruk buat Nabi Yeremia, bahkan bisa mendatangkan kematian. Lalu dia datang kepada raja pada saat itu memohon supaya Nabi Yeremia bisa diangkat dari perigi tersebut, ya, sehingga dia tetap hidup. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, saya percaya Ebed-Melech berarti adalah orang yang mengenal baik Nabi Yeremia. Dia bukan hanya mengenal baik, tetapi dia memperjuangkan nasib Nabi Yeremia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara Ebed-Melech itu adalah seorang sida-sida? Seorang sida-sida yaitu seorang yang dikebiri atau mengkebiri dirinya untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Tetapi perhatikan baik-baik kalau saudara baca dan pelajari dalam Alkitab, sida-sida selalu memiliki posisi-posisi penting di dalam jabatannya dalam pemerintahan. Bahkan dia adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu kita bisa melihat ada sebuah teladan kesatuan yang dipertontonkan oleh sida-sida dan 3 orang temannya untuk menolong Nabi Yeremia. Hal yang pertama adalah supaya kesatuan itu boleh menjadi efektif, milikilah sikap yang dapat dipercaya seperti sida-sida. Sehingga apa? Perkataannya didengar. Sehingga apa? Perkataannya berkualitas. Sehingga apa? Perkataannya penuh dengan kuasa. Saya percaya ketika dia datang kepada raja, raja melihat sida-sida adalah seorang yang punya reputasi yang baik, sifat dapat dipercaya. Maka perkataan sida-sida itu tidak dianggap sebagai perkataan yang mendikte raja, tetapi justru perkataan itu lahir dari hati seorang sida-sida yang memperjuangkan nasib orang lain. Sehingga apa? Raja mengaminkan, raja memerintahkan untuk supaya sida-sida mengambil tindakan supaya Yeremia diselamatkan. Hal yang kedua adalah supaya kesatuan itu menjadi efektif, saudara, berdampak bagi kehidupan orang lain, milikilah kepedulian. Ebed-Melech berbicara kepada raja bukan untuk kepentingan dirinya. Dia berbicara atas nama Nabi Yeremia yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan di dalam perigi yang penuh dengan lumpur. Kalau dia dibiarkan di situ, kemungkinan dalam hitungan hari dia bisa mengalami kematian.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa kepedulian kesatuan kita hanyalah wacana. Tanpa kepedulian kesatuan kita hanyalah merupakan sebuah perkumpulan biasa yang tidak membawa dampak apa-apa. Kepedulian sangat penting supaya apa? Kesatuan kita berdampak bagi orang lain. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah kerjasama. Raja memerintahkan kepada Ebed-Melech, kamu pergi dengan 3 orang untuk angkat Nabi Yeremia dari perigi sehingga dia boleh diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kerjasama ini sangat penting. Tanpa kerjasama, maka kesatuan itu bukan hanya tidak menjawab kebutuhan orang lain, tetapi kesatuan itu hanyalah slogan. Kerjasama ini penting karena apa? Karena akan memaksimalkan talenta, karunia, dan jawatan yang kita miliki, baik di dalam pelayanan maupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai potensi menjadi maksimal untuk menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain melalui kerjasama dan kesatuan. Milikilah sikap yang dapat dipercaya. Tambahkan kepedulian dan bekerjasamalah dengan orang lain untuk supaya kesatuan saudara boleh menjadi berkat, berdampak bagi kesejahteraan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah teladan Ebed-Melech dengan 3 orang temannya yang menyelamatkan Nabi Yeremia dari perigi yang penuh dengan lumpur. Ini menjadi sebuah teladan yang kami boleh sikapi dan juga lakukan. Biarlah kami boleh tetap menjaga sikap hidup yang dapat dipercaya, sehingga perkataan kami, ajakan kami untuk kami boleh bekerja sama menolong orang lain dapat didengar oleh orang lain. Biarlah kami boleh juga memiliki kepedulian dan hati yang mau bekerja sama satu dengan yang lain dengan segala potensi yang ada, supaya kesatuan kami bukan hanya perkumpulan biasa tetapi membawa dampak bagi kesejahteraan hidup orang lain. Tolong kami Tuhan untuk berada dan menjadi bagian di dalam kesatuan seperti ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.